Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca 3 pasal dari Mazmur 120, 121, dan 122. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Syiarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang ketajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Mesek, karena harus diam di antara kemah-kemah Keder. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Nyanyian Syiarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nyanyian Syiarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pagi ini saya akan ambil dari Mazmur yang ke-121 mengenai perlindungan Allah. Di manakah tempat aman di muka bumi ini? Baik dari ancaman fisik, baik itu teror bom, kebakaran, gempa bumi, maupun yang bersifat mental seperti pemerasan, tekanan untuk kompromi iman, godaan untuk ikut-ikutan arus dunia berdosa, terdapat di mana-mana. Rumah kediaman, gedung gereja, bahkan gedung-gedung dengan tingkat keamanan tinggi pun masih bahkan ada di dalam ancaman-ancaman itu. Siapakah perlindungan anak Tuhan dari keadaan tidak aman yang bisa terjadi dimanapun? Bagaikan ziarah harus melalui berbagai bahaya sebelum tiba di kota Allah. Demikian hakikat kehidupan orang beriman. Bencana bisa datang dari kekuatan-kekuatan yang waktu itu dianggap dari kuasa-kuasa jahat. Kalau kita membaca ayat yang ke-6 dan ke-7, pertolongan kita adalah dari Tuhan pencipta alam semesta. Jelas sekali
pertolongan dari pihak lain manapun tidak bisa diandalkan. Gunung tertinggi sekalipun, yang dalam dunia perjanjian lama dianggap sebagai tempat tinggal dewa-dewi, tidak dapat diandalkan. Sekarang gunung tinggi itu mungkin melambangkan kuasa supranatural yang dimiliki oleh orang-orang ahli khusus di bidangnya. Hal-hal itu pun tidak bisa diandalkan. Betapapun tingginya gunung menjulang ke langit, ia tetap bagian dari ciptaan Allah. Lalu kemana kita akan berlindung? Hanya Allah yang dapat memberikan keamanan sejati, karena Dialah pemilik dunia ini. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dimiliki olehnya, bahkan hidup kita pun miliknya. Secara khusus Dia menebus umat yang percaya kepadanya dalam Kristus, yaitu Anda dan saya. Dia tidak mungkin lalai dalam memelihara anak-anaknya. Kalau kita membaca ayat yang ketiga dan kelima dari pasal 121, Dia yang menjadikan alam semesta, berdaulat dan tetap memegang kendali atasnya, apapun yang terjadi di muka bumi ini. Jadi, adakah hal-hal yang patut kita khawatirkan melebihi iman kita kepada Dia yang bertahta di atas segala hal? Biarlah melalui perenungan firman pagi ini kita terus belajar berharap dan bersandar kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, karena kami diberikan kesempatan dan waktu untuk menikmati, merenungkan, dan membaca firman. Biarlah kami mengandalkan Engkau dalam segala hal, karena kami menyadari hanya di dalam Tuhan ada perlindungan yang sejati. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kami berjalan dalam terang-Mu dan hidup kami senantiasa dipelihara oleh Allah. Hamba anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menderita sakit, kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dengan kuasa daripada Roh Kudus. Inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.